Wek. Saya Mela. Kali ini kita berdua akan membahas buku yang sama tentang sales penjualan, karena kita pengen semua sales yang ada di seluruh dunia ini menjadi seorang sales yang sukses dan pasti target 100%. Amin. No Sales No Business by Tony Satono di bab 4, yaitu bagaimana sis caranya mengenali prospek dan mendapatkan pelanggan. Saya di sini sebagai anak baru dibandingkan oleh sungguhnya sales yang ada di SKI ini. Pak Tony, sebenarnya Pak Tony yang dipilih. Monggo, gimana menurut Mbak Rina ini cara gampangnya seorang Mbak Rina mendapatkan sales untuk apalagi sekarang ada penjualan barang SKI yang baru, itu adalah merchandise ya, itu kan pasarnya pasti harus baru dulu. Mbak Rina harus menggali, membangun pasar dulu, itu gimana caranya Mbak Rina? Oke, nah kalau di buku ini sendiri tuh Mbak Mel dikasih ibaratnya kunci nih sama Pak Tony itu sebenarnya. Daripada sebenarnya mudah untuk kita membuat ataupun memprint yang namanya customer baru. Nah ada kalau nggak salah 4 tangga itu adalah sales panel. Jadi di situ tuh ada poin pertama ini, itu kalau misalnya dari aku ya, aku tuh nggak seberapa di situ sih. Aku kalau pakai sistemnya, kalau di aku tuh ada namanya awareness, interest, kemudian desire, dan kemudian yang terakhir adalah action. Nah di action ini adalah menciptakan customer-nya itu akhirnya closing. Tapi sebelum ke tahapan yang di sini itu adalah ada di namanya awareness. Bagaimana sih caranya orang itu tahu kita? Nah itu kalau menurut aku dibahasnya secara detail. Awareness ini itu biasanya dikerjakan oleh dua tim, bisa sales sendiri, bisa juga sama marketing. Kenapa aku bilangin seperti itu? Karena biasanya dari sales sendiri itu kita bisa menawarkan, ya kan, biasanya yang dilakukan adalah call out, gitu kan, menawarkan dari salesnya sendiri. Tapi kenapa juga bisa selain sales itu marketing? Nah karena kalau misalnya marketing itu adalah brandingnya harus kuat banget. Jadi bagaimana caranya marketing itu bisa mensegmen misal kategorinya, kemudian brand ini tuh harusnya layaknya kemana, kemudian dia mencari nih tema yang sesuai biar istilahnya iklan tersebut itu ditangkap oleh mereka kayak gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita mau jaring ikan ya kan, kita harus siap dulu jalannya kayak gitu, cara yang besar atau cara yang kecil. Kalau menurut aku sih itu sih. Selain jala umpannya nih, untuk mau dapat ikan gede apa kecil gitu ya Mbak Rina ya. Oke. Terus menurut Mbak Rina nih, bagaimana sih kita cara mengenali prospek itu tuh benar-benar ini kayaknya oke banget, dia bakalan prospek gede, kayaknya ini nggak dulu deh. Padahal kadang perkiraan kita itu meleset. Itu gimana? Kalau aku sendiri tuh menerapkan ke tim sales itu ada, kalau misalnya dibilang itu berapa kategori sebentar. Cold, warm, kemudian hot, sama 3 kalanya ya, yang cold, warm, hot, ya kan ada 3 ya. Nah 3 ini sih lebih tepatnya. Jadi biasanya kalau aku menyampaikan ke teman-teman itu ibaratnya kalau warm itu biasanya kalau kita menawarkan mereka biasa-biasa aja, tapi ditampung kayak gitu. Dia tidak menunjukkan gerak-gerik, closing dan sebagainya. Biasanya seperti itu kalau di aku namanya warm. Biasanya kita warna-warna biru. Aku kesepakatan dengan tim sales itu biasanya. Oke, kalau yang warm itu mungkin ketika kamu menawari ya mereka oke udah nanti ya Mbak, kalau misalnya kita butuhkan aja gitu. Dia langsung membuka seperti itu. Tapi kalau misalnya yang warm itu warm ya benar. Warm itu dia adalah tadi yang pertama cold ya harusnya ya. Oh iya cold. Sorry. Yang pertama itu cold, yang kedua adalah warm. Nah yang warm itu kan biasanya hangat ya. Nah hangat itu biasanya kita artikan itu kalau mereka kita tawari, mereka merespon ibaratnya. Oh kuantiti sekian berapa Mbak gitu. Itu mereka merespon, berarti mereka ada planning atau sebelumnya mereka sudah beli. Ibaratnya seperti perbandingan. Aku mengumpamakan seperti itu sih. Nah itu biasanya kita warnai dengan kuning, dan itu biasanya waktunya sales untuk menggiring sebenarnya. Ini kalau udah tanda-tanda di warm atau garis warna kuning itu biasanya mereka tinggal dikasih apa ya istilahnya, kalau dibiarin dia bakalan kembali ke bawah, kalau terus dipanasi ya udah jadinya ada hot. Nah hot ini adalah orang-orang yang memang benar-benar butuh sama kita gitu sih. Jadi kalau misalnya kayak bedain kategori pelanggan yang benar-benar itu coba kita ibaratnya interview lah, kita data dulu klien yang seperti apa sih. Kalau mereka tanda-tandanya dia tertarik, ya berarti dia akan interest untuk menanyakan biasanya.
kembali menanyakan kuantiti, spek, kemudian nanti cetaknya berapa lama, itu ada tanda-tanda biasanya seperti itu sih. Dan apa ya, sales kalau udah dikasih hot itu kan pasti gampang banget Ya. karena hot ya. Bener. Dan pasti aku yakin semua sales itu pasti seneng banget nih kalau dapat konsumen semuanya hot. Tapi kan kalau konsumen hot itu kan apa ya, nggak semuanya bisa dapat, istilahnya itu laki, faktor keberuntungan. Tapi kalau seorang sales yang hebat itu adalah yang membuat customer yang awalnya memang benar-benar nggak tahu, nggak mau beli, nggak ada kebutuhan, sampai dia menjadi hot dan deal. Dan biasanya project-project besar itu ya didapatkannya dari hal yang seperti itu, dari konsistensi kan kita sebagai seorang sales untuk menghubungi mereka, untuk nge-follow up mereka seperti apa, itu sih. Jadi tahap-tahapan tadi sepertinya hampir sama Tony Sartono ya Mbak An. Mbak Rina memakai AIDA tadi, step-stepnya kalau Mbak Tony Sartono sales funnel. Mungkin kalau kalian punya Mbak Rina trik sendiri dalam memecah-mecah, membeda-bedakan prospek-prospek, mengkategorikan prospek-prospek, bisa komen di video kita di bawah ini. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Bye-bye.